Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Anargia dari kelas 4C dengan 444-322-0094. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model Kava dari ide bisnis yang saya buat, yaitu merek dagang The Crispy berupa produk kerupuk tulang bandeng. Bisnis model Kava itu merupakan 9 elemen yang sangat penting bagi bisnis yang kita jalankan. Pertama itu ada elemen terkait dengan customer segment atau target pasar. Pada produk yang saya buat ini, target pasarnya itu yaitu untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, orang dewasa, dan pecinta snack. Terutama target pasar yang saya tuju itu adalah anak-anak dan orang yang dalam masa pertumbuhan. Kenapa? Karena produk yang saya buat ini berbahan dasar tulang yang merupakan sumber kalsium yang cukup tinggi untuk anak-anak atau orang yang dalam masa pertumbuhan untuk membantu pengembangan tulang dan gigi anak-anak tersebut. Terus yang kedua itu ada customer relationship, yaitu ada pelayanan yang cepat dan ramah sehingga konsumen akan betah dan akan balik lagi untuk membeli produk kita. Yang kedua itu ada promosi yang menarik. Promosi ini bisa kita gunakan seperti kita mengadakan pembelian 3 gratis 1, beli 2 gratis 1 atau seterusnya, ataupun kita mengadakan promosi dengan pembelian minimum akan mendapatkan hadiah atau merchandise. Seperti minimal beli 10 produk akan mendapatkan gratis tote bag. Nah, ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Ketika pembeli dapat tote bag, kita juga mendapatkan promosi gratis. Ketika pembeli menggunakan tote bag itu kan terpampang jelas di depan tote bag itu logo dari produk kita atau bisnis kita, sehingga dapat dipromosikan lebih luas lagi oleh si konsumen tersebut. Yang ketiga itu ada sistem COD atau cash on delivery, sehingga si pembeli ini atau konsumen lebih mudah dan tidak usah repot-repot untuk datang ke tempat produksi. Terus yang selanjutnya itu ada channels, yaitu media yang dapat kita gunakan untuk promosi ataupun media yang digunakan oleh konsumen untuk menghubungi pihak produksi atau pihak kita sebagai penyedia produk. Yang pertama itu ada media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Yang kedua itu ada e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Terus yang ketiga itu ada penyebaran brosur. Penyebaran brosur ini kita lakukan pada lingkungan sekitar, sehingga lingkungan sekitar mengetahui produk yang kita pasarkan, dan si orang yang mendapatkan brosur ini dapat menyebarluaskan lagi dari mulut ke mulut ke tetangganya atau saudara-saudaranya, sehingga memperluas promosi. Terus yang selanjutnya itu ada value proposition, yaitu nilai tambah atau kelebihan dari produk yang kita pasarkan ini. Pertama itu ada produk berkualitas dan tanpa menggunakan pengawet, sehingga produk yang kita pasarkan ini memiliki kualitas yang aman gitu untuk dikonsumsi. Terus yang kedua itu kemasan yang menarik sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Terus yang ketiga ini banyak varian rasa sehingga pembeli tidak merasa bosan untuk mengonsumsi produk kita yang rasanya itu saja, sehingga si konsumen juga memiliki pilihan yang cukup banyak untuk membeli. Terus yang selanjutnya itu ada berbahan dasar ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena kita menggunakan tulang ikan bandeng yang merupakan suatu limbah atau barang atau bagian dari ikan bandeng yang jarang digunakan oleh masyarakat. Biasanya kan ikan bandeng dikonsumsi atau dimanfaatkannya itu dagingnya saja, sehingga tulangnya itu dibuang dan tidak dimanfaatkan sehingga menjadi sampah atau limbah di lingkungan. Yang terakhir itu ada mencegah stunting. Kenapa mencegah stunting? Seperti yang awal saya katakan, di tulang ini memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi, sehingga kandungan kalsium yang cukup tinggi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kalsium pada anak-anak atau orang yang dalam masa pertumbuhan
dan tercegahnya stunting. Ada key activity. Yang pertama itu ada mengembangkan varian atau rasa sehingga tercapainya value proposition ini yang poin banyak varian rasa sehingga si konsumen ini tidak merasa bosan untuk mencicipi produk kita. Yang kedua itu ada mempertahankan kualitas sehingga si konsumen ini tidak pergi atau merasa kualitasnya ini tetap sama dengan rasa yang sama dan kualitas yang sama. Terus yang ketiga ini menggunakan bahan yang berkualitas. Kenapa bahan yang berkualitas? Karena bahan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas juga, sehingga kita harus memperhatikan kualitas bahan yang kita gunakan. Jangan sampai yang bahan yang kita gunakan itu jelek dan mengakibatkan produk yang kita hasilkan juga jelek. Yang keempat ini teknologi pengemasan yang mumpuni. Karena kita pada value proposition ini kita menampilkan atau menunjukkan bahwa kemasan yang kita gunakan itu menarik, sehingga kita memerlukan teknologi pengemasan yang mumpuni. Oh iya, key activities ini berhubungan dengan aktivitas yang kita lakukan untuk tercapainya value proposition. Terus key resource ini adalah hal yang kita gunakan atau kita dapatkan untuk mencapai value proposition itu. Di key resource ini ada ketersediaan bandeng dan bahan baku lainnya. Kenapa? Karena Bandeng ini kan kita tahu di kota Serang atau Banten ini merupakan salah satu kota penghasil ikan bandeng terbesar di Indonesia, sehingga kita produksi ikan bandeng ini cukup banyak dan limbah ikan bandeng ini juga banyak juga, sehingga kita dapat mengolah ketersediaan bahan baku ini merupakan suatu kelebihan dari kota Banten ini atau kita untuk mengolah jadi suatu yang lebih bermanfaat, dan bahan baku lainnya ini sebagai pendukung pembuatan produk kita. Yang kedua ini ada sumber daya manusia yang untuk mengolah atau memproduksi kerupuk tulang bandeng ini yang dibantu oleh poin ketiga, yaitu alat yang memadai untuk melakukan proses produksi dan lain-lain. Terus ada key partner, ini terbagi menjadi dua yang membantu dalam tahap produksi dan distribusi. Yang membantu dalam tahap produksi ini yaitu supplier bahan baku, karena supplier menyediakan bahan baku ini merupakan suatu faktor yang penting untuk menentukan harga dan kualitas si produk yang kita gunakan. Saat supplier kita dapatkan dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau, maka kita bisa bersaing terhadap kompetitor yang lainnya. Biaya yang lebih ini kita gunakan untuk mengembangkan lagi produk yang kita hasilkan. Terus yang membantu dalam bidang distribusi ini ada e-commerce, toko oleh-oleh, warung makan, kantin, dan kios. Nah, ke semua poin ini yang membantu distribusi ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, kita maupun si toko-toko ini, karena kita mendapatkan keuntungan dapat dijual atau didistribusikan produk kita dengan mudah, dan si toko atau partner kita ini mendapatkan keuntungan juga dari menjual produk yang kita titipkan atau kita tawarkan. Lalu ada cost structure, ini ada pertama ada biaya produksi yang kita keluarkan untuk produksi kerupuk. Terus yang kedua itu ada biaya transportasi yang kita gunakan dalam transportasi mencari bahan baku dari supplier dan beli lain-lain. Terus ada biaya promosi yang kita gunakan dalam promosi. Terus yang keempat itu biaya pemeliharaan alat. Kita tahu alat ini semakin lama yang kita gunakan maka akan menurun kualitasnya, sehingga kita memerlukan biaya untuk melakukan pemeliharaan atau membeli peralatan yang baru. Terus yang terakhir ini ada revenue stream yang merupakan pendapatan atau kas masuk yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan lagi produk yang kita dirikan ini. Pertama itu ada penjualan produk tentunya. Yang kedua itu menjadi narasumber dalam seminar atau pelatihan produk pengolahan pangan saat kita menjadi narasumber dalam seminar. Nah, dalam menjadi narasumber dalam seminar atau pelatihan produk pengolahan ikan.
Dan ketika kita menjadi narasumber dalam seminar atau pelatihan untuk pengolahan ikan ini, kita tentunya mendapatkan bayaran atau gaji ketika kita melakukan job desk tersebut. Minimal mungkin kita mendapatkan channel yang kita akan gunakan untuk mengembangkan produk kita ke depannya, sehingga dapat bermanfaat untuk bisnis kita. Sekian dari saya terkait dengan bisnis model Canva dari ide bisnis yang saya ajukan, yaitu Kerupuk Tulang Bandeng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.